Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Rosa dan teman-teman semuanya. Jadi di sini saya Burhan Robani dan rekan saya Adit ingin mempresentasikan mata kuliah strategi marketing communication, dan pokok bahasan yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah pemasaran hubungan, yang kedua pemasaran massa, yang ketiga pemasaran sponsor, dan yang keempat strategi penjualan personal. Sebelum ingin saya sampaikan materinya, ini pembuka dulu dengan pantun. Puasa itu belajar menahan ambisi. Berbuka cukup dengan sambal terasi. Di bulan yang fitrah kami presentasi bersama Bunda Rosa meraih prestasi. Nah, sebelumnya kita ingin lebih mengetahui tentang makna pemasaran hubungan ini sendiri. Dan saya mengutip dari Kotler 2002 bahwa relationship marketing itu mempunyai sasaran membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan pada pihak-pihak utama, ada pelanggan, pemasok, penyalur, supaya dapat memperoleh dan mempertahankan preferensi dan bisnis dalam jangka panjang mereka. Jadi membina hubungan yang saling menguntungkan gitu ya. Jadi menjaga, memaintenance kepada mereka supaya semua stakeholder itu mempunyai trust pada sebuah perusahaan. Jadi selayaknya ketika kita menjaga pasangan kita lah gitu ya, bukan sekedar transaksi materi oriented tapi juga emotional touching gitu ya. Jadi benar-benar menjaga mereka agar ada hubungan timbal balik. Nah, dalam konteks pemasaran hubungan ada 3 hal yang harus diingat, yaitu interaksi, konektivitas, dan kreativitas ini ya. Adapun interaksi dan konektivitas dapat dihasilkan oleh adanya teknologi internet. Teknologi ini membuat jangkauan dan hambatan waktu untuk berinteraksi menjadi tidak terbatas. Jadi dengan adanya manfaatan teknologi komunikasi sekarang, apalagi khususnya internet dan akses online gitu ya, ini makin memudahkan hubungan invisible antara perusahaan dengan seluruh stakeholder. Nah, ini syaratnya ya. Jadi syarat pemanfaatan teknologi itu seperti apa? Adapun syaratnya ada 3. Pertama, connection, yaitu menjamin bahwa perusahaan tersambungkan kepada seluruh jaringan yang dibangun oleh perusahaan. Kemudian konten ya, yaitu menunjukkan isi dan kebermaknaan daripada jaringan itu sendiri. Kemudian komunitas masyarakat yang terlibat dalam kebiasaan yang dikembangkan dalam pemasaran hubungan. Selanjutnya bentuk pemasaran hubungan yang dikutip dari pendapat Lakobuchi, BMR. Yang pertama ada 3. Yang pertama adalah BMR, Business Marketing Relationship, yaitu pertama dapat membangun pengetahuan, rasa suka, dan faktor percaya. Yang kedua dapat memberikan pengalaman dan sebagai jawaban secara langsung. Yang ketiga sebagai kreasi peluang bisnis. Yang selanjutnya berada di atas kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir dapat mempertontonkan keunikan bisnis sehingga menjadi ciri khas bisnis gitu ya. Selanjutnya ada ICR, Interpersonal Commercial Relationship. Yang pertama ada social benefit, jadi bisa mampu membangun hubungan yang baik dengan customer. Yang selanjutnya psychological benefit, mampu menghadirkan rasa nyaman dan percaya diri serta loyalitas. Selanjutnya ada economic benefit, mampu menjadikan customer ini menjadi lebih percaya sehingga bersedia mempercayakan perawatannya pada perusahaan. Kemudian customizing benefit ya, tentunya juga dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen karena konsumen mendapatkan treatment pribadi. Nah, ini yang terakhir adalah BCR ya, Business to Customer Relationship. Yang pertama dapat mengendalikan dan mengontrol customer. Yang kedua dapat memberikan keuntungan seperti meningkatkan penjualan dan pengendalian efisiensi operasional. Selanjutnya dapat mengendalikan komplain. Terus yang keempat sebagai strategi sales perusahaan, dan yang terakhir sebagai peningkatan pelayanan customer.
Nah, selanjutnya ini pokok pembahasan selanjutnya adalah mass marketing atau pemasaran massa. Ini saya mengutip dari Inanov 2019 bahwa Inanov ini mendefinisikan mass marketing ini sebagai pemasaran sebuah produk dalam satu tingkat harga dengan mass market, dengan memasuki sektor produk yang memiliki harga serupa. Jadi sebagai contoh misalnya apabila sebuah perusahaan gitu ya memproduksi sebuah misalnya tas lah, nah dan menjualnya pada segmen seperti harga yang dipasang oleh para kompetitornya, jadi harga yang sama gitu ya. Nah, ini digolongkan dari mass marketing. Tapi kalau mereka ini membuat produk dan dijual dengan segmen yang berbeda, ini digolongkan sebagai niche marketing gitu ya. Jadi memiliki harga serupa atau produknya itu dalam satu tingkat harga. Nah, mass media, pemasaran mass adalah mengembangkan produk dan promosi untuk menyenangkan banyak orang, cenderung menggunakan komunikasi massa. Jadi media massa tetap menjadi komponen penting dalam program komunikasi pemasaran. Jadi dengan konsep 5M ini ya, menjadi strategi pemasaran massa. Yang pertama mission, kedua money, message, media, dan measurement. Nah, ini saya akan bahas. Yang pertama adalah informative advertising, pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran brand dan pengetahuan tentang produk dan fitur baru produk yang ada pada produk. Jadi perilaku konsumen itu kan sebelum memutuskan untuk membeli sebuah produk, itu mereka mempertimbangkan dengan produk satu dengan yang lain, itu berdasarkan preferensi atau fitur-fitur yang ada pada sebuah produk itu sendiri, sehingga ya bisa memutuskan untuk membeli. Selanjutnya persuasive advertising, jadi pengiklan ajakan, pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian produk atau jasa. Misalnya inilah ya, kalau kita melihat iklan seperti ini, 40% less fat, 30% less kalori. Ini kan sebenarnya iklan sasarannya itu kan kepada orang yang memang life healthy gitu ya. Jadi pola hidupnya itu pola hidup sehat gitu. Selanjutnya reminder advertising, pengiklanan sebagai pengingat, pemasaran yang tujuannya itu untuk menstimulasi pembelian berulang produk dan jasa. Seperti pada iklan ini ya. Menunggu lama membuatmu lapar, grab snacker sebagai camilan gitu ya. Jadi repeat order camilannya lebih banyak ke customernya. Selanjutnya reinforcement advertising. Jadi ini pemasaran yang tujuannya itu untuk meyakinkan pembeli bahwa mereka ini melakukan pilihan yang tepat gitu ya. Artinya emang ini produknya untuk anak-anak, nutrisi anak-anak gitu ya, seperti susu bebelak, nutrition loyal. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya yang ingin melanjutkan presentasi, silakan. Oke, selamat siang Bunda dan teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Burhan di bab yang sama. Cuman kali ini subbabnya adalah pemasaran sponsor dan strategi penjualan personal. Oke, kita langsung aja. Oke, jadi kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya pemasaran sponsor itu. Jadi pemasaran sponsor ini bahasa Indonesia-nya. Kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin kita lebih kenal dengan namanya sponsorship gitu. Nah, marketing sponsorship ini tuh menjadi cara bagi brand untuk menjadi bagian dari suatu acara dengan mendanai. Jadi biasanya sponsorship itu identik dengan kalau misalkan ada suatu acara, nah itu kita suka lihat di backstage-nya itu atau di belakang panggungnya itu ada nama brand. Nah, itu namanya sponsorship dari suatu brand. Jadi dia mendanai suatu acara. Biasanya seperti itu, lebih familiar kita dengan itu. Nah, pemasaran sponsor itu atau sponsorship ini itu merupakan suatu kegiatan yang dapat menjadi strategi komunikasi pemasaran yang baik karena dari sponsorship ini kita misalkan cuma naruh logo ataupun naruh brandingan kita di suatu acara gitu, misalkan hanya pakai flyer atau pakai bendera. Nah, itu menjadi strategi komunikasi juga untuk pemasaran. Jadi orang-orang yang datang itu melihat nih, oh ternyata acara ini tuh disponsori oleh brand ini gitu. Nah, hal ini tuh dapat meningkatkan brand awareness. Nah, itu dari dari pemasangan flyer, dari pemasangan bendera seperti itu ataupun di backdropnya. Nah, itu tuh tujuannya itu untuk meningkatkan brand awareness tuh, dan reputasi perusahaan itu sendiri. Nah, sponsorship itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan di sejumlah bidang komunikasi.
Dari tadi nggak hanya awareness juga, tapi kalau misalkan kita ada bootnya juga di situ, itu juga akan menaikkan sales juga gitu kan. Nah, keberhasilan kegiatan sponsorship ini terletak pada kekuatannya dan dalam mendukung teknik komunikasi lain ketika menyampaikan kesadaran merek atau awareness, paham produk dan preferensi pembelian. Gitu. Jadi sponsorship ini nggak cuman apa ya, cuman satu apa kayak cuman nempelin logo atau nempelin branding aja gitu. Nggak cuma itu aja, tapi banyak sebenarnya yang bisa kita kulik dari sponsorship ini. Salah satunya itu tadi yang udah pasti kita dapat tuh awareness, karena kita banyak brandingan di mana-mana, jadi orang tuh tahu, yang datang ke acara tersebut tahu oh, ternyata acara ini tuh sponsori oleh brand ini gitu. Lalu kalau misalkan kita ada produknya juga, nah kita masukkan juga tuh produk di situ tuh, ada sedikit-sedikit lip-lip lah produk knowledge gitu kan. Itu jadi strateginya si apa namanya si brandnya aja gitu, maunya seperti apa sih, goalsnya seperti itu. Nah, di sini tuh ada perencanaan sponsorship. Jadi pertama itu tujuan komunikasinya dulu. Nah, ini tujuan komunikasinya apa? Kita untuk awareness kah, ataupun untuk pemahaman produk kah tadi, ataupun mungkin ke sales gitu. Jadi kita pilih dulu tujuan komunikasinya apa. Lalu audiens sasarannya. Nah, ini audiens sasarannya ini kita perlu tahu juga, kita perlu analisis situasi pakai SWOT ataupun analisis segmenting juga, itu juga perlu. Jadi dari situ kita bisa tahu nih audiens kita tuh cocoknya apa sih gitu. Di acara apa kita harus mensponsori gitu, mendanai gitu. Nah, lanjut ke karakteristik audiens. Karakteristik audiens juga seperti itu. Jadi setelah kita tahu audiensnya itu siapa, kita cari tahu nih karakteristiknya lebih dalam lagi gitu. Jadi kayak behavior dia gimana sih sebenarnya sehari-hari gitu. Baru masuk ke penggunaan kegiatan. Jadi kegiatan ini kita pilih nih, kegiatan apa sih sebenarnya yang mau kita pilih. Kalau contohnya seperti ini, kalau misalkan kita sebagai brand yang milenial gitu, produk-produk milenial yang kita jual, nggak mungkin kita sasaran audiensnya itu ke orang tua gitu. Nah, biasanya milenial itu misalnya kita mau launching produk yang berbau-bau K-pop misalkan. Nah, kita akhirnya support festival-festival musik biasanya. Banyak-banyak anak-anak milenial itu suka banget sama festival musik. Jadi penggunaan kegiatan di sini memakai festival musik itu untuk audiens yang misalkan Gen Z gitu, yang milenial. Lalu masuk ke lanjutnya adalah strategi sponsorship. Nah, di sini baru berbicara tentang strateginya. Gimana sih caranya agar apa namanya tujuan komunikasi itu bisa tercapai goalsnya gitu. Gimana sih caranya agar awareness itu bisa didapat saat lagi si festival acara musik ini, walaupun dia enjoy misalkan si audiensnya itu lagi menikmati acara musik, tapi gimana sih caranya agar dia tuh bisa kenal brand kita gitu di acara musik itu. Lalu masuk ke pilihan sponsorship. Nah, ini pilihan sponsorship juga ada berbagai banyak pilihan sponsorshipnya. Jadi kita bisa pilih yang tepat seperti apa gitu, baru masuk ke rencana sponsorship. Jadi ini juga berhubungan dengan strategi ya, jadi rencananya itu mau seperti apa gitu sponsorshipnya, mau yang full paid kan, misalkan kita benar-benar menyelenggarakan satu acara, karena ada juga yang biasanya brand itu menggunakan satu acara, jadi benar-benar dia bikin satu acara sendiri dan itu didanai sendiri, itu ada juga. Lalu ada yang kayak misalkan festival musik, misalkan festival musik misalkan ada satu promotor yang bikin acara musik, nah itu kita bisa mendanai full ataupun mendanai setengah aja gitu. Nanti itu tinggal tektokannya sama si orang promotornya aja gitu. Jadi kita bisa naruh placement gitu di mana gitu. Itu lebih ke situ. Baru nanti akhir masuk ke pengukuran. Itu lebih ke evaluasi ya, pengukuran. Jadi semuanya yang sudah kita lakukan ini harus kita evaluasi juga, harus ada apa namanya pengukuran juga gitu buat kedepannya gitu. Kalau misalkan hasilnya kita pengen tahu hasilnya seperti apa sih dengan kita masuk ke festival musik itu, kayak apa sih hasilnya, bagus nggak sih. Kalau misalkan bagus atau awareness-nya bisa goal, mencapai goals, nah itu mungkin bisa kita ulangi di sponsorship lain hari gitu. Misalkan. Nah, tapi dari semua itu ada keterbatasan sponsorship gitu. Sponsorship ini juga punya keterbatasan. Nah, itu kalau misalkan dilakukan terus-menerus, itu bisa menjadi sebuah kerugian bagi brand. Jadi itu membutuhkan penggunaan strategi yang tepat agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, karena kalau misalkan di apa namanya dilakuin terus-menerus juga lama-lama orang tuh bosan. Karena ada titik jenuh orang itu kayak melihat brand ini kok dia mulu gitu. Nah, itu akan berbahaya juga bagi reputasi perusahaan. Jadi kayak kenapa sih dia mulu, bosan kita gitu loh. Walaupun mungkin awareness-nya dapat, tapi citranya mungkin jadi buruk gitu. Karena terus-menerus kita show off terus gitu. Nah, ada di sini ada tiga keterbatasan dari sponsorship. Itu yang pertama itu, sponsorship ini merupakan media komunikasi yang pasif, gitu. Jadi hanya mampu mengekspos nama brand. Nah, benar, karena apa namanya saat sponsorship ini kan apa namanya nama brand atau logo brand itu kan mungkin tadi saya bilang, mungkin kalau visual musik dia ada di backdropnya, lalu mungkin di pintu masuk pakai gapura yang gede itu, terus nanti kan ada kayak bendera-bendera atau banner gitu. Nah, itu pasif, jadi cuma satu arah aja gitu. Nggak, kita nggak tahu feedback langsung dari orang itu seperti apa saat itu. Lalu yang kedua, berpengaruh terhadap citra perusahaan. Nah, ini juga pengaruh banget, karena tadi kalau misalkan dilakukan terus-menerus, nah itu tuh berbahaya. Orang akan bosan gitu kan. Lalu yang bisa pengaruh citra perusahaan juga adalah kayak sebagai brandingannya, apa namanya? Kayak misalkan tampilannya, looks-nya. Kalau misalkan looks-nya kumuh, kayak misalkan benderanya ataupun gapuranya itu kumuh, juga orang kan melihat brand kita kan kayak ini brand apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu pengaruh banget itu.
Lalu yang ketiga itu adalah biaya yang sangat besar dan prosedur dan pemerintahan ini biaya yang sangat besar karena kita harus mensponsori juga sponsorship ya, kita harus mensponsori satu acara atau kegiatan atau event gitu, itu perlu apa namanya biaya yang sangat besar dan prosedurnya juga rumit karena apa namanya itu melalui jalan yang panjang gitu kan, dari misalnya kita mau bikin acara, namanya bikin acara kan pasti perlu perencanaan yang panjang. Nah begitu juga dengan sponsorship gitu, karena apa sih yang kita ingin capai di situ gitu, benefitnya buat kita apa gitu. Nah itu tinggal kita negosiasi dengan si promotor atau pemilik acaranya, itu yang bikin prosedur itu cukup rumit sebenarnya. Belum lagi kalau misalkan ada bagi hasil segala macam gitu kan. Oke, di sini ada contoh sponsorship. Di sini ada 4 saya ambil. Yang pertama itu adalah dari sepak bola. Nah, kalau teman-teman tahu di sini ada Liga 1 ini, liga apa namanya bola di Indonesia, namanya Gojek Liga 1 waktu itu. Kalau sekarang nggak salah BRI. Cuman kalau kayak gini Gojek ini berarti full sponsorship untuk sepak bola. Jadi selama satu musim itu hampir 1 tahun si Gojek ini mensponsori acara sepak bola Indonesia gitu. Jadi dia menjadi salah satu sponsorship terbesar utamanya tuh si Gojek gitu. Penyelenggaranya lah itu Gojek. Sponsori full oleh Gojek. Lalu yang kedua ini adalah festival musik tadi saya bilang. Di sini kayak misalkan di sini ada festival musik First Festival. Nah, ini kalau ini disponsori oleh First Media gitu. Lalu yang ketiga, di sini ada special event. Special event ini kayak, nah ini kalau ini brandnya skateboarding. Jadi skateboarding ini show off di atas gitu. Skateboarding konser with Rosa itu Shining Years konser. Nah, itu jadi si Rosa ini bekerjasama dengan skateboarding, sorry, itu bekerjasama dengan si Rosa untuk membuat konser. Nah, itu namanya si Scarlett tuh lebih di atas lagi gitu, untuk special event. Lalu kalau personal ini, nah ini agak unik ya sebenarnya untuk personal ini. Waktu itu ada, kalau teman tahu tuh Pepsi waktu itu dia lebih apa ya, dia mau mensupport si Michael Jackson. Jadi segala acara apapun dimanapun ada Michael Jackson, nah itu ada Pepsi. Dan misalkan untuk press conference ada Pepsi. Jadi benar-benar kayak lebih masuk ke brand ambassador sebenarnya. Kayak misalkan brandingannya si Pepsi ini ada Michael Jackson. Nah, cuman di sini ada kelemahannya nih kalau personal. Jadi kalau itu kan jangka panjang ya. Tapi kalau misalkan si Michael Jackson ada melakukan sebuah apa namanya ya, mohon maaf kayak misalkan ada kasus yang tidak bagus gitu kan, nah itu kan akan berpengaruh banget nih sama citranya si Pepsi itu gitu. Oke, lanjut di sini ada strategi penjualan personal ya. Nah di sini itu masuk, kita tadi di sponsorship, kita sekarang masuk ke penjualan personal atau yang lebih kita kenal mungkin nama kerennya personal selling. Nah, personal selling itu adalah penjualan perorangan dalam aktivitas komunikasi ya. Jadi lebih tatap muka itu terjadi antara penjual dan calon pembeli, di mana terjadi interaksi langsung yang memungkinkan penjual melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan mengambil pesan. Jadi sifatnya kalau yang tadi sponsorship itu satu arah atau pasif, kalau yang penjualan personal ini lebih kita ketemu langsung, interaksi langsung, jadi ada komunikasi dua arah. Lalu personal selling ini merupakan alat yang paling efektif terutama dalam membangun preferensi, keyakinan dan tindakan pembeli. Lalu dalam mengkomunikasikan kepada calon pembeli tidak terjadi kebohongan, pemaksaan serta dengan baik benar tanpa merugikan, dengan sopan dan ramah. Jadi personal selling itu gampangnya kalau kita lihat tuh kalau kita lagi jalan di mall ada sales datang gitu, nah, itu salah satu strategi penjualan personal atau personal selling gitu. Nah, jadi kita ketemu langsung itu karena saya bilang tadi sih membangun preferensi, keyakinan, tindakan pembeli gitu. Jadi kita bisa langsung meyakinkan pembeli gitu. Jadi lebih ke hard sellingnya gitu. Karena kalau dari sponsorship itu kan kita cuma ngeliat branding aja awareness, tapi kalau di penjualan personal ini kita lebih tekan lagi karena kita bisa ketemu langsung nih sama prospek pembelinya gitu. Nah, di sini ada notes. Jadi media dipakai dalam personal selling itu adalah presentasi pemasaran, pertemuan penjual, contoh produk, pekan raya, ada pameran dagang gitu. Pekan raya itu kayak acara-acara sebenarnya. Jadi kayak misalkan PRJ gitu. Itu juga masuk personal selling kan, ada SPG di situ. Jadi kita tinggal menyambut pembeli aja yang pengen datang, pengen nanya-nanya, kita kasih tahu gitu. Dan kita arahkan ya. Tapi juga baik lagi nggak boleh ada kebohongan atau pemaksaan. Jadi personal selling yang baik itu tidak boleh ada pemaksaan gitu. Walaupun sebenarnya mungkin ada target dari perusahaan ya, tapi yang baik itu adalah strateginya adalah gimana caranya kita apa namanya, meyakinkan pembeli tanpa paksaan kalau dia ingin membeli produk kita gitu. Oke, jadi manfaat personal selling sini ada 3. Ini manfaatnya dibandingkan dengan periklanan karena kita berbicara personal selling dan periklanan. Nah, di sini ada manfaatnya 3. Yang pertama tuh hubungan interaktif. Jadi karena kita ketemu langsung gitu kan, jadi masing-masing pihak itu dapat melihat kebutuhan karakteristik pihak lain secara lebih dekat dan segera melakukan penyesuaian. Jadi kita first impression ke orang itu langsung kita lihat nih, oh ini ternyata orangnya nih kayak gini nih, misalkan dia ternyata pas datang orangnya yang pengen ngejar promo banget nih. Nah, kita sebagai mungkin sebagai SPG-nya kita tahu nih, oh karakter dia ini ngejar promo banget gitu. Nah, kita mungkin nggak harus langsung di situ untuk apa namanya langsung ayo kak beli kak gitu, nggak harus itu karena mungkin di situ kita lagi nggak ada promo, tapi kita bisa mengubah strateginya
bilang nih, oke Kak, kalau misalnya kamu beli kita ada promo di minggu depan gitu. Jadi kita kasih apa namanya kayak semacam harapan gitu untuk dia gitu untuk membeli gitu. Jadi nggak harus itu juga gitu. Itu hubungan interaktif ya karena dua arah. Lalu yang pertama, yang kedua itu membangun hubungan jangka panjang. Nah itu tadi, kalau misalkan orang itu pegang promo ya, dia nggak mau beli hari itu karena nggak ada promo. Nah kita bisa membangun hubungan jangka panjang nih, ya kan kita minta nomornya, nanti aku kabarin nggak ya kalau ada promo gitu. Nah itu akan membangun sebuah interaksi baru, membangun hubungan baru gitu, untuk jangka panjangnya gitu. Jadi lebih kalau bahasa kerennya mungkin customer retention ya, jadi lebih ke jangka panjangnya gitu. Lalu yang ketiga itu kemudian dipaksa menanggapi. Nah kalau ini sebenarnya lebih ke, ini bukan konteks orang datang ya, tapi kita datang ke orang itu untuk jemput bola. Nah, mau nggak mau kalau misalkan kita pernah lihat nggak sih, kita misalkan lagi di warung atau tempat makan tiba-tiba ada yang datang nih nawarin kue atau crackers gitu kan. Nah, mau nggak mau dia tuh harus apa namanya menanggapi kita dong sebagai orang beli gitu kan. Seenggaknya kalau misalkan emang apa namanya dia nggak mau mendengarkan pasti dia akan bilang terima kasih tapi dengan saya sopan enggak, enggak kan makasih ya gitu. Jadi terpaksa harus menanggapi gitu. Jadi ya kalau misalkan pakai periklanan itu kan mungkin kita lihat ads di sosial media, kalau orang nggak suka nggak tertarik langsung di scroll scroll scroll, tapi kalau ini kan nggak, karena kita ketemu langsung kan, lebih ke apa ya, lebih ke norma aja, lebih kesopanan gitu. Jadi mau nggak mau dia harus mendengarkan dulu, baru kalau nggak mau ya dia ngomong terima kasih. That's it. Oke, nah ini kalau untuk sifat khusus personal selling, jadi sini menurut Phil Porter itu dalam bukunya masalah personal selling itu dibandingkan dengan perikanan itu mungkin sifat khusus. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang tadi, tapi kalau tadi kan manfaatnya. Tapi kalau ini lebih ke sifatnya. Nah ini pertama ini konfrontasi personal gitu. Nah ini personal selling itu mencakup hubungan hidup langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. Nah tadi sifatnya walaupun manfaatnya tadi kan, manfaatnya kan kalau lebih pakai personal selling itu karena kita bisa langsung ngasih tahu nih ke pelanggan yang datang tentang benefit kita apa, terus promo kita apa. Nah kalau di sini sifatnya adalah bisa dikatakan personal selling kalau dia itu mencakup hubungan yang hidup interaktif, jadi dua orang atau lebih, itu baru namanya personal selling. Lalu yang kedua itu ada pengembangan, jadi personal selling itu menimbulkan terjadinya berbagai jenis hubungan. Tadi sifatnya juga begitu ya, jadi ada hubungannya bisa yang cuma oke cuma short term aja, tapi bisa juga jadi long term. Nah itu masuk ke personal selling gitu. Jadi kalau long term itu misalnya kita udah beli suatu barang, nggak mungkin salesnya ninggalin langsung kita. Nah itu akan menjadi hubungan yang jangka panjang. Bahkan kalau misalkan pelanggan nyaman, itu bisa berlanjut nih untuk produk-produk selanjutnya. Bahkan kalau sales itu pindah ke tempat lain, nah dia akan mencari si salesnya ini aja karena mungkin dia lebih percaya sama salesnya. Itu hubungan yang ditimbulkan dari personal selling. Lalu yang ketiga itu tanggapan. Itu sama, jadi pelanggan tuh mengharuskan, tadi saya bilang sebenarnya masuk ke sifat juga. Mau nggak mau kalau personal selling itu pelanggannya harus dengerin gitu, harus nanggapin, karena kita nggak bisa langsung scroll aja atau skip, dia datang langsung enggak mbak itu enggak kan, nggak mungkin. Jadi lebih ke apa ya, norma kesopanan sebenarnya, kita lebih ke oke menanggapi dulu, tapi kalau emang nggak suka di tengah jalan kita bisa bilang makasih. Itu untuk sifatnya ada tiga ya untuk personal selling. Nah, di sini ada bentuk-bentuk personal selling nih. Di sini ada tiga bentuk personal selling. Yang pertama itu namanya retail selling, jadi melayani konsumen yang datang ke toko atau perusahaan. Nah ini kalau misalnya kita ke mall gitu kan, kita tiba-tiba datang ke dalam satu apa namanya toko. Nah tiba-tiba ada SPG-nya nih yang datang, boleh kak, ada bisa bantu. Nah ini namanya retail selling, jadi lebih ke di retail. Lalu yang kedua itu retail itu lebih ke toko ya. Lalu yang kedua itu field selling, jadi melakukan penjualan di luar perusahaan. Ini biasanya dilakukan sama apa namanya SPG yang jual jasa, biasanya dia keluar dari kantor, dia nawarin jasa biasanya untuk bisnis B2B juga bisa tuh biasanya, jadi dia atau B2C tapi yang skupnya mungkin jasa, itu biasanya dari bidang-bidang situ tuh, dia melakukan penjualan buat perusahaan langsung datang ke kantornya misalnya gitu. Nah, itu yang ketiga adalah executive selling. Nah, kalau ini pimpinan perusahaan nih yang bertindak sebagai tenaga penjual. Nah, biasanya nih kalau executive selling ini dilakukan sama perusahaan-perusahaan punya kecil, kayak mungkin agensi itu bisa biasa juga seperti itu. Kalau agensi itu biasanya bosnya nih yang langsung turun tangan untuk menawarkan diri ke perusahaan di branding, mau nggak kita ada service kita udah gini 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 aja gitu, service kita tuh udah gini, kita bisa ngebantu kalian begini gini, tapi itu si bosnya langsung yang ngomong gitu karena skupnya kecil. Nah, di sini ada tugas personal selling. Di sini ada 6 tugas personal selling. Jadi yang pertama itu mencari calon pembeli. Nah, cari prospekan baru untuk pelanggan bisnis baru. Nah, itu untuk personal selling. Itu sudah kita tahu juga ya. Karena emang biasanya personal selling emang pasti ini lebih ke sales, biasanya akan cari calon pembeli baru. Dan yang kedua itu ada komunikasi. Nah, ini memberikan informasi dengan pelanggan. Kita udah cari, nggak mungkin kita diem aja gitu. Pasti kita melakukan komunikasi, kita kasih informasi berupa produk kita apa, jasa kita apa. Lalu yang ketiga penjualan. Nah ini lebih ke sini menjual, mendekati pelanggan bisnis sasaran, mempresentasikan produk gitu. Jadi dalam menjual produk di proses ini juga ada seninya gitu, cara seni berbicaranya ada gitu. Gimana caranya kita bisa mengubah mindset orang atau mengubah keyakinan orang agar dia mau beli atau pakai produk kita gitu.
Lalu yang keempat itu mengumpulkan informasi, melakukan riset pasar tentang pelanggan bisnis dan keadaan pasar. Nah, kita juga nggak mungkin ucuk-ucuk langsung terjun langsung ke lapangan karena kita nggak tahu lapangan seperti apa gitu kan. Bisa jadi nanti kita kalau presentasikan produk kita salah salah audiens. Nah, ini kan juga ngapain kita percuma aja gitu. Lebih baik itu untuk kita riset dulu informasinya, audiensnya siapa aja yang tepat untuk kita untuk kita datangi gitu. Nah, jadi kita kumpulin dulu informasinya. Lalu yang kelima itu pelayanan. Jadi itu servicing ya, mengkomunikasikan masalah pelanggan bisnis, memberikan bantuan teknis atau dan melakukan pengiriman. Jadi kalau ini biasanya udah di tahap kita udah mau deal gitu biasanya, karena ini kita melakukan pelayanan nih, kita dia mau deal misalkan mau barang, oke, nanti untuk pengiriman gini ya saya bantu gitu, nah sales gitu. Ataupun kalau kita beli mobil biasanya dia ngebantuin untuk penurunan BPKB dan platnya, itu dia yang layanin biasanya. Nanti kita tinggal tunggu diem aja sebagai customer. Nah ini salah satu tugas personal selling gitu, lebih ke pelayanannya, pelayanan sebagai ke customer gitu. Lalu yang keenam ada pengalokasian, memutuskan pelanggan bisnis mana yang akan lebih dulu memperoleh produknya, itu juga pengalokasian. Jadi biasanya tuh kalau di uh, satu brand itu biasanya ada produk yang namanya premium dan sama yang biasa. Nah, kita harus tahu nih, kita harus alokasikan ya. Jadi biasanya yang didahuluin itu pasti yang premium karena dia mungkin punya harganya lebih mahal, mungkin benefitnya lebih banyak gitu kan. Jadi kita harus tahu nih batas prioritasnya gitu. Jadi kalau misalkan ada pelanggan premium sama yang biasa aja, kita biasanya lebih mengutamakan yang premium dulu gitu untuk mendapatkan barang. Gitu. Nah, di sini ada contoh personal selling. Kalau di sini yang sebelah kiri ini, ini Genius ya, Bang Genius. Kalau teman-teman pernah biasanya ke mall-mall itu ada stand-stand Genius tuh. Biasanya dulu tuh, tahun lalu tuh banyak banget. Jadi Genius itu melakukan sebuah personal selling di mall-mall. Itu dia banyak banget standnya dan pegawai juga banyak banget pakai baju ungu. Jadi dia limelight gitu loh. Nah, itu untuk mengenai brand awareness juga sebenarnya. Nah, dia tuh kayak melihat juga sih sebenarnya orang-orang, biasanya yang di stop sama mereka untuk dikasih prospek adalah orang-orang anak-anak muda milenial, karena jenis ini target audiensnya lebih ke milenial gitu. Biasanya kalau yang udah bapak-bapak ke atas yang udah punya anak banyak biasanya nggak di stop sama dia gitu. Nah ini salah satu personal selling yang menurut saya juga bagus juga, karena bisa terjadi dia banyak banget buka boothnya di mall-mall besar gitu, terus dia juga pegawainya banyak banget, jadi benar-benar kayak kita awareness-nya dapat juga, terus saat dia untuk melakukan approaching seperti yang digambar ini juga itu jelas juga gitu. Jadi ini salah satu contoh personal selling yang menurut saya cukup oke. Lalu yang sebelahnya ini lebih ke WA ya. Jadi sekarang karena juga udah industri udah berubah ya, udah banyak online juga. Jadi di sini dia melakukan personal selling secara di WA gitu. Jadi dia nge-broadcast biasanya gitu. Kalau dia punya promo, nah ini kayak promo gini nih. Ini biasanya juga didapat kalau misalkan dia sudah begini nih. Dia sudah melakukan personal selling secara langsung, terus minta data kita, minta nomornya. Nanti dia akan melakukan retention ya, berkelanjutan ya hubungan tadi itu. Nah, ada promo-promo gini kita biasanya dikabarin. Ini juga masuk masuk ke personal selling. Seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya dan Mas Burhan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan selamat siang.